Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu ya. Kita akan melanjutkan materi yang tertunda kemarin ya. Kita lanjutkan untuk tema, masih di tema 1 sih ya, tema 1 subtema 3, dan sekarang kita akan memasuki PB 4. Oke, mari kita lanjutkan. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi ya. Kita akan masuki PB 4 ya. Masih di subtema 3 tentunya ya. Untuk di halaman 157 ada sebuah lagu, yang lagu Nenek Moyangku. Kali ini kita akan dengarkan lagu dari salah seorang guru kita, yaitu Ibu Rianti. Mari kita lihat videonya. Halo anak-anak, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Dengarkan ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Terima kasih. Oke, gimana? Sudah mendengar suaranya Bu Rianti? Ya, kalian bisa mempelajari lagunya ya dengan teks lagu sebagai berikut ya. Silahkan. Lalu di sini selanjutnya di halaman 158 ada sebuah wacana tentang kapal pinisi kapal penjelajah dunia. Kalian bisa baca wacana tersebut. Kalian bisa pause video ini untuk kalian membaca terlebih dahulu. Ya, lalu setelah kalian baca wacana tersebut, kalian bisa mengerjakan halaman 160, yaitu menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan di atas ya. Untuk paragraf 1 di sini ada contoh ya, contoh paragraf 1 yaitu ide pokoknya. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, yang kedua, paragraf kedua. Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi ya. Untuk paragraf yang ketiga, kapal pinisi adalah kapal istimewa, ide pokoknya ya. Sisanya silahkan kalian cari sendiri ya. Ibu sudah mencontohkan ada 3 paragraf yang sudah disebutkan ide pokoknya. Oke, mari kita masuk ke halaman 161 tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat ya. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia tentunya ya. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau ya. Banyak sekali ya. Lalu budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan dan sebagainya ya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Keragaman suku bangsa ya. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan ya, yang bermigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan ya. Suku bangsa Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk ya. Untuk yang kedua yaitu keberagaman bahasa ya. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Lalu untuk yang ketiga, keberagaman religi ya atau kepercayaan ya, agama ya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya, yaitu salah satu wujudnya adalah kesenian ya, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa dan lain sebagainya ya. Oke, adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing tuh ya, yang suka ke barat-baratan ya, yang suka western ya, yang suka K-pop, hip hop dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita ya, dengan budaya ketimuran ya. Dan itu lebih berkembang dibandingkan dengan
lagu daerah seperti halnya Karawitan atau lagu-lagu daerah ya Jawa, Sunda ya yang memang sudah luntur ya kebudayaan tersebut, walaupun masih ada yang melestarikan ya, masih ada generasi muda yang masih melestarikannya ya. Yang kedua adalah tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas, itu sangat membawa efek buruk bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Ya, banyak hal-hal yang tidak pantas dipertontonkan dalam sebuah film yang akhirnya ditonton dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya, karena kita memiliki adat istiadat budaya ketimuran ya. Ketiga yaitu dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Itu sudah jelas ya, ketika memang ada wisatawan yang datang dari luar, maka mereka juga akan ikut menyebarkan informasi-informasi tertentu terkait dengan pariwisata ataupun perdagangan yang telah mereka lakukan di negara kita. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar ya. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India ya. Dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Oke. Lalu kita masuk ke halaman 163. Di sini ada Ayo Mengamati. Ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat ya. Perintahnya itu berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia yang mana saja. Ini kalian bisa lihat sangat mudah ya. Yang mana yang Indonesia, yang mana yang bukan. Ini gampang sekali. Tinggal dicentang. Kalau yang Indonesia beri tanda silang untuk yang bukan. Oke. Kita lanjutkan ke halaman 164. Di sini ada sebuah gambar pulau Indonesia ya. Pulau-pulau Indonesia dan identitas budaya ya. Ini tinggal kalian cocokkan, kalian tarik garis ya. Sangat mudah ini. Kalian silahkan dibuat. Lalu untuk halaman 164 di sini ada Ayo Mengamati. Ini ada sebuah bacaan ya, sebuah ringkasan. Ibu akan ceritakan sedikit dari ringkasan tersebut, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat ya. Wilayah Indonesia ini sangatlah luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut ya. Dan itu sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada tentunya ya. Lalu adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang, karena kita daerah yang terdiri dari banyak pulau ya. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus dan mobil terutama ya. Mungkin kalian juga pernah naik pesawat ya. Karena kalau pesawat itu bisa jarak jauh, bisa lewat antar pulau ya. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukungnya ya. Sarana pendukung untuk pesawat ada tersedianya bandar udara, tentunya harus ada bandar udara ya, serta lapangan udara ya. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis ya. Biasanya bandar udara itu ada di kota-kota besar ya, di pulau-pulau besar. Sedangkan di pelosok-pelosok itu biasanya ada pesawat, cuman itu pesawat-pesawat kecil tuh ada. Dulu tuh ada, setahu ibu ada Susi Air tuh, yang bisa ke Papua atau ke Raja Ampat. Itu kan jarang ada pesawat-pesawat besar ya, pakai pesawat kecil mereka. Lalu begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai terus ya. Sama aja sebetulnya untuk kapal laut juga harus ada pelabuhan yang memadai ya, karena kapal laut itu tidak berlabuh di tepi pantai karena kan besar ke bawahnya. Ada ruang besar jarak, jadi tidak bisa masuk ke pantai karena pantai itu landai gitu. Dan memang harus dibangun pelabuhan yang untuk supaya si kapal-kapal ini bisa berlabuh ya, tanpa keseret-seret sama pasir. Kalau ke pantai ya nggak bisa, namanya terdampar ya, bukan berlabuh kalau itu namanya. Lalu jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, itu akan sangat membantu kehidupan masyarakat ya, mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan. Nah itu dia kesulitan di kita itu, banyak pulau-pulau kecil ya, dan juga pulau-pulau besar terutama ya, yang harus dihubungkan satu sama lain dengan salah satu moda transportasi ya. Oke, jadi sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja, jadi semua rata ya. Walaupun masih banyak daerah-daerah yang memang tidak memiliki itu, tapi negara kita sudah mulai merintis banyak moda transportasi ya untuk itu.
Oke, adapun dampak positif ya bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan supaya transportasi antar pulau lebih mudah. Dari Sabang sampai Merauke itu bisa dicapai ya. Jadi bisa tuh jalan-jalan, kamu dari Sabang bisa jalan-jalan sampai Merauke. Oke, sedikit penjelasan dari Ibu ya. Lalu kita akan memasuki nama provinsi dan nama bandar udara sebentar. Oke ya, di sini ada sebuah peta ya. Ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia ya. Di sini ada kalian disuruh ya, di sini ada tabel, kalian harus menyebutkan nama provinsi apa saja dan nama bandar atau lapangan udara mana saja. Nah, di sini kalian bisa lihat petanya. Atau kalian bisa searching lah kalau kurang jelas di gambarnya. Di buku nih kayaknya kurang jelas gambarnya, tapi nggak apa-apa. Ibu sudah menuliskan nih ya. Ada 34. Ibu akan sebutkan ya untuk nama provinsi Aceh. Itu nama bandaranya Iskandar Muda, Sumatera Utara Kuala Namu, Sumatera Barat Minangkabau, Sulawesi Selatan itu Sultan Mahmud Badarudin, untuk Riau Sultan Syarif Kasim, Kepri Raja Haji Fisabilillah, Jambi Sultan Taha, Babel Bangka Belitung itu apa nih, Depabi Amir ya. Yang selanjutnya Bengkulu Fatmawati, yang 10 Lampung Adin Itin, Jakarta Halim Perdana Kusuma ya atau Bandara Soekarno Hatta ya. Jawa Barat itu Husein Sastra Negara, Jawa Tengah Ahmad Yani, Jatim Juanda, Yogyakarta itu Adi Sucipto, Nusa Tenggara Barat Lombok, Nusa Tenggara Timur El Tari, ya untuk Kalimantan Utara Tanjung Harapan, Kalimantan Barat itu Supadio ya, Kalimantan Tengah Cilik Riwut ya. Kalian bisa lihat di sini nanti Ibu ini ada sudah di screenshot kan ya, sudah difotokan, sudah ditulis tadi kemarin dibantu sama Ibu Indri ya. Untuk menulis nama bandar udara silahkan. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu 167 ya, halaman 167. Di sini ada nama-nama pelabuhan. Nih, Aceh, Krueng Geke, Sumut, Tanjung Balai, Sumbar Teluk Bayur, Sumsel Tanjung Api-Api, Riau Es Pakning Dumai, Kepri Batu Ampar, Batam, Jambi, Bangka Belitung Tanjung Pandan, Bengkulu, Lampung Panjang ya. Kalian silahkan lihat di sini. Ibu sudah fotokan, ini dibantu oleh Ibu Rianti ya untuk menuliskan nama pelabuhan dan nama provinsi. Kalau memang ada kotak-kotak yang kosong ya silahkan kalian tambahkan sendiri ya, supaya kalian juga belajar mencari di mbah Google banyak ya. Kita nggak semua nulis nih, kemarin nggak keburu, nggak apa-apa ya, seadanya aja. Langsung di halaman 168, di sini ada mengamati perilaku orang-orang di sekitarmu ya, menuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Di sini di sekolah nih Ibu sebutkan kegiatan pengambilan keputusan bersama itu pemilihan ketua kelas, terus memilih jadwal piket, regu piket, terus apa lagi, mengambil keputusan bersama lagi. Banyak ya untuk di kelas itu. Selain pemilihan ketua, pemilihan sekretaris atau pemilihan bendahara ya. Lalu di rumah kegiatan pengambilan keputusan bersama apa ya, membagi tugas, membersihkan rumah kan bareng-bareng dan lain sebagainya. Nanti kalian silahkan sebutkan. Di sini ada sekolah, rumah, masyarakat, bangsa dan negara. Oke, Ibu ada sedikit penjelasan ya untuk PKN. Oke, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik tentunya. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa di dunia ya. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur berbeda warna terkotak-kotak namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Oke, sekian dari Ibu untuk pembahasan PB4 ya. PB4 ya. Kita akan sambung di video selanjutnya di PB5. Ibu undur diri pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa kalian tetap melakukan PHBS, yaitu
pembiasaan hidup bersih dan sehat terus setiap hari. Cuci tangan ya setiap saat, setiap habis menyentuh benda apapun ya, jangan dulu jalan-jalan keluar rumah dan selalu gunakan masker. See you on the next vlogs. Bye bye. Wassalamualaikum.